Terasa sangat memalukan, mengerikan bahkan, untuk mengakuinya. Namun terdapat saat di mana kita menemukan diri kita sendiri melamun tentang sebuah hal buruk yang terjadi pada seseorang yang dekat dengan kita. Jauh di dalam keprivasian pikiran kita, kita mungkin merasa bahwa akan sangat melegakan apabila pasangan atau seorang anggota keluarga bisa hilang begitu saja dari muka bumi. Mereka mungkin tertabrak di persimpangan, pesawat mereka mungkin jatuh, mereka dapat terpapar sebuah penyakit yang jarang dan cepat. Hal tersebut akan sangat menyedihkan tentunya, namun juga pada kondisi tertentu, sebuah pembebasan dan kelegaan yang sangat besar. Jika tidak lebih awal pikiran ini telah melewati pikiran kita akan mengejarnya di dalam horor, dan merasa sangat bersalah akan kebejatan kita. Untuk menempatkan imajinasi mengerikan kita ke dalam perspektif, hal pertama yang harus diingat adalah, betapa sedikitnya hal yang kita tahu, akan apa yang terjadi secara diam-diam di dalam pikiran orang lain. Kita sadar akan pikiran terkelam kita, namun jarang sekali untuk mendengar milik orang lain. Hal tersebut sering menjadi masalah, maka karena itu, bahwa hal-hal akan terasa lebih jarang bagi kita, dibandingkan mereka di dalam realitanya. Ternyata imajinasi suram tersebut sangatlah biasa. Konselor dan terapis yang berkesempatan untuk mendengar lebih banyak akan cara kerja yang tersembunyi dari pikiran orang lain, dibanding orang lain, tidak pernah merasa kaget ketika seorang klien yang baik, bijaksana dan menarik untuk sementara, menguak harapan sesekali agar seseorang yang mereka cintai dapat menguap. Menjadi dekat dengan seseorang semestinya melibatkan sebuah tingkat tinggi dari apa yang terapis sebut sebagai ambivalensi, sebuah campuran dari pikiran yang sangat negatif dan sangat positif. Ketika orang-orang memainkan peran luar di dalam hidup kita, ketika mereka memiliki kekuatan emosional yang besar atas kita, ketika hutang kita kepada mereka sangat besar, kita akan sama-sama sayang dan pada saat-saat tertentu sangat membenci mereka. Akan ada kelembutan dan kemarahan, keterikatan dan rasa muak. Mereka dapat membuat kita muram seperti yang lain dapat lakukan. Mereka tahu titik terlemah kita, mereka memesona namun juga membuat kita lelah. Kita tidak akan benar-benar melakukan sesuatu, tentunya. Kita bahkan tidak mengambil langkah-langkah persiapan terkecil. Kita tidak akan pernah membeli racun atau mendorong mereka untuk pergi berjalan di tebing pada sebuah sore yang penuh badai. Namun, terdapat sebuah kelegaan yang dapat ditemukan pada lamunan aneh yang mengerikan tersebut meski demikian. Fantasi bukanlah rencana aksi. Mereka tidak sesuai dengan nilai dan intensi kita yang sebenarnya. Mereka beroperasi sebagai pelarian diri sementara dari perasaan-perasaan yang kuat. Kita berfantasi tentang kematian dari orang yang dicintai bukan karena kita benar-benar menginginkan mereka pergi namun karena menjadi dekat dengan mereka merupakan sesuatu yang besar sehingga terkadang menjadi bagian yang rumit di dalam hidup kita. Fantasi kita itu sesuatu yang aneh, namun sungguh berkontribusi pada kedalaman akan ikatan kita. Rasa bersalah adalah gejala bahwa meski ketegangan dan kekecewaan dari hubungan yang tidak dapat dihindari dan sangat nyata, kita benar-benar peduli akan mereka. Arti dari fantasi tersebut bukanlah karena kita sakit. Itu hanya berarti mencintai seseorang tidak akan pernah bebas dari frustasi. Untungnya, sangatlah mungkin bahwa keluarga atau pasangan kita juga memiliki fantasi sesekali yang sama yang diarahkan kepada kita dan bahwa mereka juga merasa sangat malu dan bersalah dengan cara yang sama dengan kita. Ini juga bukanlah sebuah keanehan, hanya bukti yang lebih jelas dari seluk-beluk cinta yang indah dan mencengangkan.